Oke guys, welcome back to Kick Avenue TV dengan gua Yosholo. Guys, thank you guys udah tuning in, dan untuk hari ini kita lagi ada review yang bener-bener seru banget, dan ini sih udah lama banget pengen gua unboxing ya. Kita bakal nge-review dan juga unboxing sepatu sejuta umat bisa dibilang, untuk upper middle class bisa dibilang ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat kotaknya ini, kalian pasti sudah tahu lah, bagi kalian yang udah pernah beli ya kan. Ini adalah kotak Nike Air Force One ya. Salah satu sepatu yang bener-bener terkenal banget dan juga populer banget, dan kolaborasi itu banyak banget. Bahkan di belakang gua aja udah ada nih. Ada Air Force One Ambush, ada lagi Air Force One Tiffany. Nah, kita lagi mau ngebahas Air Force One yang biasa, yang triple white, dan juga Air Force One kolaborasi bersama Off-White dan juga Louis Vuitton atau LV. Gila ya, kotaknya biasa banget ya. Kotaknya cuman kayak kardus biasa gitu, tapi dengan ada monogram LV-nya. Oke, langsung aja kita buka ya kan. Ini bakal gue buka dulu, mungkin dari yang ini dulu kali ya, yang biasa dulu nih. Sebenarnya kalau Air Force One as usual pasti ya kotaknya pasti standar lah seperti ini. Dan tada, ini dia nih Nike Air Force One triple white ya kan. Ntar diputar dulu, sekaligus gue juga taruh kotaknya dulu ya guys ya. Nike Air Force One triple white, ini sih sepatu yang bener-bener udah menjadi staple ya, staple dan juga starter pack lah bagi lo pada yang kepengen dress minimalis juga ya. Ini benar-benar sepatu yang bisa banget digabungin dengan outfit apapun. Bahkan outfit gue sekarang itu bisa digabungin dengan Air Force One ini gitu ya. Sesimpel kalian pakai celana jeans warna light blue ya, baby blue, digabungin dengan baju oversize warna hitam, itu udah bener-bener gokil banget dan bener-bener fit pick yang gokil gitu ya. Oke, so Air Force One ini kebetulan didesain oleh seorang desainer dari Nike bernama Bruce Kilgore di tahun 1983 sampai sekarang ya, di tahun 2023 Air Force One ini sudah memberikan Nike pendapatan sebesar lebih dari 800 juta dolar ya. Itu gila banget sih, hampir 10 triliun ya, 100 triliun ya, itu you do the math lah. Tapi ini adalah sepatu yang bener-bener bagus untuk dipakai untuk apapun gitu ya. Harganya juga affordable banget, karena dengan harga 1,5 juta aja kalian bisa dapetin sepatu ini gitu. Bahkan yang bekas aja pun bisa kalian dapetin less than that gitu ya. Dan selain itu Air Force One itu juga variannya ada banyak ya, kolaborasi juga banyak gitu. Dan juga kolaborasi bersama yang brand ataupun artis atau musisi dan lain-lain itu pun juga banyak banget. Nah, ini harganya 1,5 juta. Kita bakal cek Air Force One yang LV yang tentunya harganya nggak mungkin 1,5 juta. Kita coba cek dulu ya. So ya, ini Air Force One yang triple white, dan kita ada Air Force One Louis Vuitton. Nah, mungkin kalian bakal nanya nih, kayak bang kok bisa Air Force One kolaborasi bersama Louis Vuitton? Nah, sebenarnya Nike itu secara mereka kolaborasi sama LV juga sebenarnya nggak terlalu banyak lah edition yang dimana Nike kolaborasi bersama LV gitu. Selain ini ya, selain sama Virgil Abloh dulu, Nike pernah ngerilis The Ten, koleksi The Ten tuh bersama Virgil Abloh, yang dimana Virgil Abloh itu membuat 10 sepatu Nike dengan versinya dia ya, dengan desainnya dia. Dan singkat cerita, kalau misalkan kalian nggak tahu Virgil Abloh itu siapa, Virgil Abloh itu adalah seorang desainer yang kebetulan mendirikan sebuah brand bernama Off-White, dulu namanya Pyrex kalau nggak salah, dan dulu dia juga pernah bekerja sama beberapa orang yang benar-benar berpengaruh banget di dunia sneakers dan streetwear, contohnya kayak Kanye West dan lain-lainnya gitu ya. Setelah itu dia meninggalkan Off-White dan dia akhirnya masuk ke LV sebagai creative director. Dan sadly di tahun 2021 Virgil Abloh itu meninggal dunia karena kanker kalau nggak salah ya, di tahun 2021 November. Dan LV dan Nike itu membuat kolaborasi ini tuh untuk bisa dibilang sih melanjutkan legacy dari Virgil Abloh itu sendiri gitu. So ya, kita langsung aja buka, dan ini adalah satu dari 9 color yang ada gitu. Jadi ada 9 colorway yang dirilis oleh Virgil Abloh yang kita bisa beli secara online. Ada juga yang di auction, dan itu yang bener-bener beda dari yang lain karena itu monogram gitu, warna coklat digabungin dengan warna putih, dan dia kotaknya itu pun pakai tasnya LV gitu. Jadi langsung kita buka ya, gue udah gak sabar banget nih kebetulan ya. So kita buka dari mana nih? Oh, dari bawah, kayak dari sini. Kita buka nih guys. Set, gila. Warna hitam tuh ya. Ini suede. Gokil banget tuh.
Anjir, ini sih keren banget sih, bener-bener detailnya tuh walaupun nggak terlalu kelihatan secara kasat mata dari jauh, tapi di saat dilihat detail secara deket sih gila banget loh. Bener-bener dari materialnya, monogramnya, dari detail R-nya, swoosh-nya bahkan gitu kan, dan bentukannya tuh secara ini tuh bener-bener beda banget gitu ya. So kita coba langsung aja, dan di dalamnya juga ada kayak tasnya gitulah dari LV tuh, kayak tas warna putih, ini kayak cloth bag gitulah. Dan terus selanjutnya ini kalau nggak salah ini swooshnya antara lo bisa jahit sendiri atau gimana, gue nggak ngerti ya, masa begini aja kayak nggak gue nggak ngerti lah. Di dalam sih ada beberapa hal yang lain nih, seperti ini apa nih, ini adalah ini resip dan juga kayak ya resip dan lain-lain gitu ya, kayak dokumen-dokumen dari sepatunya yang nggak terlalu penting lah. Sisanya sih ada extra laces ya, kalau misalnya kalian hilang atau mau ganti. Ini kayak ada semacam tali gitu, kayaknya sini buat ininya deh, buat tasnya tadi. Terus juga ada ini yang biasanya kalian bakal dapetin kalau kalian beli sepatu barang Louis Vuitton, kalian bakal dapetin kayak semacam tagnya gitu, tulisannya kayak gini, ada tulisan Nike R ya, LV gitu. Oke, sip, kita singkirin dulu nih kotaknya. Oke, so ya ini kita bisa lihat di dua sepatu ini ya kan, ada Air Force One yang LV dan Air Force One yang biasa. Secara harga sudah beda jauh guys ya, jadi kita bakal ngomongin perbedaannya dulu kali ya. Perbedaannya dari harganya itu udah jauh banget. Yang ini harganya cuma 1,5 juta. Yang ini harganya, terakhir kali gue cek ya, untuk size 12 ya, gue pakai size 46, itu berada di angka 150 juta atau $10.000. Gila banget ya, bener-bener 10 kali lipat dari yang ini. 10 kali lipat, iya bener 10 kali lipat ya, $150 juta. Enggak, 100 kali 100 kali lipat, karena ini 1,5 kan. Kalau 10 kali lipatnya 15, kalau 100 kali lipatnya 150 juta rupiah ya. Jadi benar-benar secara harga tuh beda banget ya. Dan kalian bisa lihat dari sini di bagian swooshnya nih ya, penempatan swooshnya tuh rada beda. Kalian bisa lihat sini nih. Jadi dia tuh yang Nike tuh, yang asli tuh dia lebih tinggi dibandingkan yang LV. Jadi swooshnya juga lebih besar tuh. Kalian bisa lihat sini nih. Yang bagian di tengah-tengahnya tuh dia lebih besar yang LV gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri di bagian sampingnya ini juga ada detail-detailnya, seperti tulisan R. Ada tulisan R di sini nih. Nah, itu memang kalau yang R-nya itu dari Virgil Ablohnya gitu ya, dari menandakan bahwa ini memang kreasinya dia. Dan juga ada tulisan R-nya juga ya di bagian midsole yang Nike triple white as usual. Dan kalau Air Force One itu tuh biasanya kalau kalian lihat di bagian tengahnya itu tuh harusnya tuh dia bakal ada medalion. Medalionnya ini sebenarnya tuh harusnya tulisan Air Force One, tapi kalau yang di LV itu tidak ada. Nah, dia bedanya tuh mungkin kalau di LV dia taruhnya di tangnya nih. Di bagian lidahnya tuh ada logo LV-nya juga. Kalau yang di aslinya Nike kan seperti ini kan. Nah, selain itu tangnya, kalau kalian lihat nih, tangnya Air Force One tuh dia tuh tipis banget. Tetapi kalau yang Air Force One LV dia tuh gendut banget, paddingnya tuh bener-bener tebel banget, udah kayak Nike Dunk SB gitu. Dan di bagian belakangnya pun kalian bisa lihat sendiri nih, yang Nike itu dia menggunakan leather yang bener-bener lebih tebel ya, lebih halus dibandingkan leathernya Nike Air Force One yang biasa. Ada tulisan Louis Vuitton-nya juga di sini. Dan secara lacesnya pun juga berbeda ya. Lacesnya tuh ada tulisan laces dengan tanda petik kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan Virgil Abloh tuh dia memang khasnya tuh seperti itu gitu. Selain itu juga untuk materialnya, kalau yang LV Nike ini kan dia beda. Kenapa? Karena dia tuh menggunakan suede. Sementara kalau Air Force One yang asli, bukan yang asli, maksudnya yang general release, itu dia leathernya tuh lebih tebel, tapi kayak lebih kaku gitu loh. Jadi intinya kalau dari soal material sih memang udah beda banget sih, udah pasti gitu, karena yang ini made di Italia, yang ini
mungkin di Cina kayaknya sih ya. Jadi dari secara craftsmanship atau kerapihan gitu, QC-nya pasti udah beda banget lah ya. Gue sih memang kalau secara material sih ya udah pasti ya LV lebih bagus gitu kan. Itu secara material gitu. Kalau soal comfort nih ya, gue kan nggak bisa pakai ini kan, karena ini juga size-nya bukan size gue gitu kan. Tapi gue cuma sekedar mencet doang ya. Kan kalau misalnya kalian pencet insole nih, itu lebih empuk yang punya LV gitu. Jadi di saat gue pencet bagian dalamnya itu dia jauh lebih plushy gitu ya, kayak bantal gitu, kayak apa sih, kayak lebih gampang untuk ditekan gitu. Nah itu mungkin juga salah satu faktor yang mereka gabungkan juga di Nike Air Force One LV ini, selain mereka nambahin padding di bagian atas ini, karena ini padding itu tebel banget. Kalau kalian pernah punya Nike SB Dunk ya, ada SB Dunk kan, ya kan ada Nike Dunk tuh kan. Nike Dunk itu versi yang casualnya gitu kan, karena ada yang Nike SB itu artinya Nike Skateboard gitu. Dan Nike SB itu rata-rata memiliki padding yang lebih besar gitu, karena biar lebih nyaman di saat kita pakai untuk nge-skateboard gitu. Jadi kalau misalkan soal material juga udah pasti jauhan lebih bagus LV, comfort juga lebih bagus LV, tapi harga memang lebih tinggi gitu. Nah itu sih kurang lebih sih kayak quick review dan quick unboxing juga sih. Cuma memang dengan harga 150 juta sih mungkin kalian harus memiliki 100 kali lipat uang pembeliannya kali ya untuk bisa membeli ini. Jadi let's say duit kalian tuh ada 15 miliar, nah oke, boleh lah kalian beli inilah gitu. Tapi kalau misalnya duit kalian cuman 150 juta, kalian beli ini sih itu sebuah kebodohan sih gitu, kalau menurut gue gitu ya. Harga retailnya soalnya juga nggak terlalu mahal, ya mahal sih, cuma kalau gue bilang nggak mahal karena secara harga resellnya tuh jauh banget gitu, karena harga retailnya tuh cuman 2.500 US dollar, sekitar 30-40 jutaan lah. Nah ini harga resellnya mencapai 150 juta gitu, karena ini dibuat untuk nge-commemorate legacy-nya Virgil Abloh gitu, dan udah gak dirilis lagi gitu. Ini setahu gue sih kolaborasi terakhirnya deh gitu ya. So ya, jadi Air Force One LV dan juga Air Force One Triple White. Anyway, apapun pilihan kalian, apapun budget kalian, jangan lupa untuk belinya udah pasti di Kick Avenue. Anyway, gue mau kasih tau kalian juga bahwa di Kick Avenue ini ada voucher juga yang bisa kalian pakai, yaitu voucher gue sendiri, namanya Yoshi Avenue. Jadi kalian tinggal tulis aja di voucher kode nanti di saat kalian mau membeli. Misalkan kalian pengen beli nih, ya kan, Air Force One Triple White, wah udah pengen beli nih 1,5 juta. Misalkan ya 1,5 juta lah. Kalau kalian pakai voucher kode gue, itu kan bakal dapetin diskon 5%. Jadi kalian bayar 1,5 juta dikali 5% dikurangin berapa tuh? 75.000 gitu. Jadi kalian dapat diskon 75.000. Ya nggak banyak sih, cuma lumayan gitu kan. Jadi kalian pakai voucher kode gua, jangan lupa ya. Dan terlebihnya lagi kalau kalian mau membeli segala sneakers yang kalian mau, langsung aja download aplikasi Kick Avenue, atau kalian bisa ke website kita di www.kickavenue.com untuk melakukan pembelian. Kita juga bisa menyediakan pre-order, yang dimana kalau misalnya kalian nggak nemu nih sepatu yang kalian mau gitu kan, kita ada juga pre-order gitu ya. Kalau nggak ada juga di katalog, bisa kalian langsung ya kontak customer service kita untuk bisa nge-arrange sepatu apa yang kalian pengen beli gitu ya. So guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kick Avenue TV. Gue Yosholo Akesyawan. Follow me on Instagram. Follow also Kick Avenue at Instagram di @kick.avenue. And I'll see you guys in the next one. Thank you guys. Goodbye.